Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ini yang sering dijadikan ejekan, bahan ejekan oleh orang-orang non-Muslim atau bahkan orang-orang ateis ya, yang menghina apa Tuhan kok minta pengakuan, apa Tuhan kok diri, Tuhan itu ya harusnya gitu. Mereka tidak tahu bahwa dalam konsep Islam manusia dilepas ke bumi itu juga bersamaan dengan diberikannya partner, bukan partner ya, sparring partner, lawan yang setan. Ketika manusia di dalam arwah kita nilai alam, ketika kita memiliki 5 alam yang kita jalani itu. 5 alam itu seperti cycle ya, seperti perputaran. Di alam arwah, alam sebelum kita ditiupkan ke rahim ibu, kita itu sudah bikin kesepakatan agung, itu deal-deal yang luar biasa besar, Kak. Kesepakatan yang besar sekali. Apa kesepakatan kita? Waktu itu kita ditanya sama Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Apakah aku ini adalah Rohmu? Ya. Tapi kita ketika itu semua yang ada di dalam roh itu, nah, inggih Gusti, kami bersaksi. Nah, gitu. Apa kami bersaksi? Bersaksi bahwa apa? Bersaksi bahwa Engkaulah Tuhanku. Loh, pada saat kita bersaksi Engkau adalah Tuhanku, itu sebenarnya secara hakiki ruhiyah sudah tertanam di dalam ruh kita, di bawah kesadaran paling bawah dari kesadaran kita, bahwa semua manusia itu menuhankan Allah. Semua manusia menuhankan Allah. Nah, tetapi begitu sudah ditiupkan di dalam rahim ibu untuk masuk ke jasad yang sedang berkembang, mulai dari 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan sampai itu, ketika detak jantung sudah mulai berdenyut di dalam rahim ibu, dalam janin di rahim ibu itu masih murni itu. Kesadaran akan tauhid, la ilaha illallah masih ada tuh. Jadi dalam satu hadis itu diceritakan sebenarnya bayi itu juga berzikir kepada Allah. Nah, ibunya juga sambian berzikir seperti bayi itu sejak penciptaan itu dibarengi dengan asma-asma Allah, dengan zikir-zikir kepada Allah supaya nanti lahir itu nggak jadi anak peradah, ya kan? Sekarang ini udah kasihan orang-orang tua yang udah kewalahan mendidik anaknya karena anaknya dididik oleh internet, oleh dajjal internet tuh. Nah, di dalam rahim ibu itu begitu ditiupkan la ilaha illallah an wa nufikha fis-sur. Ketika ditiupkan itu, wa nafakhtu mir ruhi, kata Allah. Wa nafakhtu mir ruhi. Dan aku tiupkan ruhku, kata Allah. Itu ruh yang ditiupkan itu ruh yang sudah bersaksi bahwa la ilaha illallah.
yang di alam roh tadi. Tetapi begitu sudah lahir, selama 9 bulan di rahim ibu, begitu lahir, sudah, begitu lahir cepret, itu sudah sangat tergantung orang tuanya. Apakah akan dicat hijau, biru, kuning, lembaran kertas putih yang berupa bayi itu kan lembaran kertas putih ya. Apakah akan dicat hijau, kuning, biru, dijadikan Yahudian atau Nasronian, itu tergantung orang tua dan lingkungannya. Gitu. Tergantung orang tua dan lingkungannya. Nah sekarang begitu lingkungannya itu lingkungan yang juga dipengaruhi setan, dipengaruhi dajjal untuk menjauh dari Allah, maka perjanjian dengan Allah di alam roh itu lama-lama pudar, lama-lama pudar, itu loh. Sehingga dia hanya muncul di alam bawah sadar tapi nggak bisa muncul. Kenapa ya? Karena lingkungannya mengajarkan bukan mengajarkan tauhid. Gitu. Ini yang perlu digali, ini yang perlu dibangun. Maka dalam ayat ini syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, itu reminding, apa reminding? Mengingatkan kembali bahwa sebenarnya kalian itu pernah bersaksi begitu. Ini bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Yang seharusnya tadi saya sebutkan urutannya tadi, mulai dari alam roh ketika terjadi, terus dalam arham atau rahim ibu masih janji setia itu dipegang bahwa bertauhid, menuhankan Allah semata. Tapi begitu merojol ke bumi, ya sudah dipengaruhi oleh apa? Oleh siapa? Lingkungannya. Lingkungan yang tidak bertauhid, lama-lama hilang konsep tauhid itu. Jangankan yang di non-muslim ya. Di non-muslim jelas tidak diajarkan tauhid. Jangankan yang di non-muslim, yang di muslim sendiri itu loh. Muslim sendiri itu loh. Kadang tidak diajarkan tauhid. Ya, kadang tidak diajarkan tauhid. Lama-lama dia tidak mencintai Tuhannya. Dia tidak mencintai Allahnya. Nah, kalimat di sini syahidallahu annahu la ilaha illa huwa itu untuk reminding, untuk alarm, lele sebentar toh, menuso sebentar toh. Kamu itu dulu diciptakan itu untuk menyembah Allah. Lah kok sekarang menyembah harta benda, gimana kalian itu? Menyembah jabatan gimana kalian itu? Gitu loh. Ini loh. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu imam bil qisti. Dan demikian pula para malaikat yang menegakkan keadilan, dia bersaksi juga tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Huwal azizul hakim, dialah yang maha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dia tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi di situ dulu arahan atau konsep berpikir tentang gimana tauhid itu direcoki kemudian hilang menjadi satu pembauran yang keliru. Ya. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhai di sisi Allah kecuali agama Islam. Sungguhnya agama ini adalah agama Islam. Halo, nanti biar supaya bisa menerangkan ke dulur yang tidak ikut ngaji ya. Islam itu artinya serah diri. Islam itu bahasa Arab, artinya apa? Serah diri. Tunduk patuh. Islam itu artinya selamat. Islam itu artinya damai, peace. Nah, Islam sebagai sebuah aturan diartikan sebagai keserah-dirian, tunduk patuh, surrender. Apa? Surrender. Ketunduk patuhan ini ya, itu sudah menjadi syarat agama sejak Nabi
nabi-nabi itu agamanya adalah Islam. Agamanya Islam. Tidak ada agama-agama lain, tidak ada. Loh, kenapa kok gitu? Iya, bisa jadi mungkin bahasanya berbeda. Mungkin menyebutnya tidak. Islam kan bahasa Arab ya. Tapi mungkin menyebutnya berbeda. Mungkin ketika Nabi siapa yang diutus ke Meksiko, Nabi siapa yang diutus ke Jepang, Nabi siapa yang diutus ke Jawa, entah tahun 8000 sebelum Masehi dulu, pasti ada itu. Di mana kita menyadari bahwa 124.000 Nabi Rasul yang tentu membawa syariat yang berbeda itu. Dan 303 di antaranya adalah Rasul yang harus menyebarkan ajarannya. Hanya 25 Nabi Rasul yang kita ketahui namanya. Bahkan kita nama Nabi Samuel ya toh, yang di masa Nabi setelah Nabi Musa, kita aja enggak tahu. Kita tahu setelah kita tahu ceritanya Nabi Raja Taulut yang mengalahkan Jalut di masa Nabi Daud. Ya kan? Nah, mereka ini agamanya Islam. Kenapa? Karena agama Islam itu menuntut para pemeluknya untuk serah diri, untuk patuh tanpa tapi, tanpa kecuali, tanpa nanti yang kemarin kita bahas. Asli gitu ya. Serah diri Islamlah itu. Ini yang kita pahami di sini, bahwa asli itu serah diri, tunduk patuhlah. Gitu. Islamlah kamu. Nah, Islamlah kamu itulah yang kemudian menjadi di sini kalimat inna dina indallahi Islam, semua agama yang dilihat oleh agama Islam adalah agama yang sudah ada sejak itu. Jadi para nabi itu kayak semacam memegang tongkat estafet gitu. Tongkat estafet yang diturunkan dari satu nabi ke nabi yang lain secara berurutan. Tongkat estafetnya ini gitu. Ketika perintah kepada Ibrahim aslim, maka aslam itu kata Nabi Ibrahim, aslam itu lirabbil alamin. Itu menunjukkan bahwa agama yang diatur Allah itu adalah agama Islam, hanya saja syariatnya yang berbeda-beda. Mungkin di Nabi Ibrahim karena kebutuhan umat begini, maka makanan ini diharamkan, makanan ini dihalalkan. Mungkin kebutuhan di Nabi selanjutnya Musa misalnya tentang cara berpakaian begini. Itu bisa jadi di masa Nabi Musa atau masa sebelumnya jilbab itu belum wajib. Tapi agamanya tetap Islam, ya ikut saja tunduk patuh. Wallahu alam dulu mungkin cara sholatnya nggak seperti kita. Tapi tetap agamanya adalah agama Islam yang menuntut seluruh pemeluknya untuk serah diri, tunduk, patuh. Nah, coba dilihat yang kemarin kita bicara di surat Al-Baqarah yang sebelumnya sudah kita pelajari, ayat 131. Coba dilihat. Surat Al-Baqarah, ayat 131. Enggak. Izin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserahlah dan berserahlah. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah itu kalimatnya kan di situ aslim, ya dibaca aslim. Ya Ibrahim aslim, wahai Ibrahim aslim, Islamlah, tunduk patuh lah. Dijawab sama Nabi aslam tuli robbil alamin. Lalu keislaman yang seperti apa yang harusnya kita ikuti? Kemarin kan kita bicara tentang adanya orang yang ngajak untuk tidak usah berat-berat, agama itu yang ringan-ringan saja, mengamalkan itu yang ringan-ringan saja, gitu kan? Kemarin ya dipelajari itu. Loh, Islam itu kita terima, itu utuh apa adanya. Tidak boleh kita pilih-pilih yang enak saja gitu. Kenapa? Karena perintah masuk ke dalam Islam itu perintah utuh. Coba itu dibuka surat Al-Baqarah ayat 208. Buka Al-Baqarah ayat 208.
Sudah ketemu? Ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi itu yang menjadi dasar kita itu diperintah masuk Islam keseluruhan. Jadi itu Islam yang dimaksud. Islam yang diri kita ini kalau ada aturan Allah, ya keislaman kita itu salur. Kita utul tidak ada perselisihan di antara manusia bahwa itu agama Islam. Cuma perselisihan itu muncul ketika sudah mulai ada orang-orang yang alim-alim katanya gitu, yang bahkan sudah datang kepada mereka ilmu tentang tauhid, tapi ya karena kedengkian yang ada di hati mereka, justru yang membuat perselisihan banyak ilmu. Lihat aja sekarang. Oh, tapi menurut ilmu ini begini, menurut kitab ini begini. Kayak gitu. Jadi ilmu tidak malah menjadikan orang satu dalam satu konsep kebaikan, tapi malah justru membuat dan membuka celah-celah perselisihan. Sejak dulu ikhtilaf. Kan di sini disebut wa makhtalafa ya, tidak berselisih sebenarnya satu manusia itu, kecuali apa? Ketika orang-orang mulai berilmu. Banyak ilmu malah banyak perselisihan. Kayak sekarang ini. Banyak orang pintar tapi banyak malah kebelinger. Banyak orang pintar yang benar. Maka ya kadang manfaat dari orang-orang yang awam tapi taat, ya, manfaat juga enggak banyak-banyak. Itu di surat Al-Baqarah di awal-awal mulai dari 12, 13, 14 itu kan di situ ada itu ketika diperintah, jawabnya apa dia? Anu minu kama amanah syufa gitu. Apa coba artinya? Anu minu, masa kami disuruh beriman kama seperti halnya amanah syufa, orang-orang bodoh, tidak berakal, tidak punya ilmu itu beriman kepada kamu itu Muhammad. Gitu dia bilang. Coba itu dibuka coba biar ngerti juga. Ayo dibuka itu surat Al-Baqarah di awal tuh, di awal ayat kalau enggak 13 14 itu coba. Ayo gantian di ayat yang 13 maaf. Nah, di ayat 13 coba. Nah. Terus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-13, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain setelah beriman, mereka menjawab, kami akan beriman seperti orang-orang yang itu beriman. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Jadi zaman dulu itu konco-konconya atau orang-orang yang kemudian beriman tanpa tapi, tanpa nanti, wis sami'na wa ta'at apa adanya pada Nabi Rasul, baik mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa. Itu kebanyakan dari orang-orang yang dipandang bodoh, dipandang tidak berilmu, dipandang tidak berharta, tidak berkasta. Kebanyakan begitu. Nah, kemudian ketika diperintah di ayat yang dibaca Bu Ririn tadi, aminu, kami itu beriman, kata Nabi kepada orang-orang yang berilmu, para ulama, para zuama, para konglomerat, para pejabat. Kamu tuh beriman terhadap seruanku. Kata mereka apa? Masa anu minu kama amanah sufa? Masa kami beriman, kamu suruh kayak orang-orang di sekitarmu yang dia itu kurang piknik, nggak punya gelar dia. Kami ini sudah S3, S4, S5, S lilin segala macam, gimana gitu.
Mereka nggak pernah mondok lah, kami ini sudah lulusan mulai dari mana? Yaman, Bien, Yaman Saiki, ya kan? Itu jadi munculnya kalimat itu. Maka dulur, di ayat ini sebenarnya tidak ada perselisihan, tapi justru orang-orang berselisih. Kalau kemarin ya di ayat yang sebelumnya, ayat-ayat muhkamat di ayat 7 surat Al-Imran kemarin, ayat itu banyak yang sudah muhkamat, tapi justru banyak orang yang mencari-cari takwilnya. Itu berselisih, ikhtilaf karena itu. Maka di ayat ini disampaikan karena mereka ada kedengkian, karena ada sifat-sifat keduniawiaan yang membuat seperti itu. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Maka barang siapa yang ingkar terhadap ayat Allah, sesungguhnya hisab Allah sangat cepat. Nah, di ayat ini dulur, itu kita diajarkan oleh Allah untuk benar-benar menjaga keimanan kita, terutama yang tadi itu di ayat yang 18, sesungguhnya kita ini sudah bersaksi sejak di alam ruh. Sudah bersaksi di alam ruh kita ini. Jadi alam itu kan 5 ya, alam ruh, arwah, kemudian sebelum kita, bapak ibu kita bahkan sebelum nikah, itu kita sudah berada di alam arwah. Lalu di alam arham, ketika bapak ibu kita nikah, lalu kita masuk ke rahim, hamil ibunya kita itu alam arham. Kemudian setelah itu nanti dengar kita di alam dunia. Setelah di alam dunia 80, 90, 100 tahun, kemudian pindah lagi kita ke alam barzakh atau alam kubur. Jadi di alam sel sebelum sidang nanti. Kemudian terakhir final destination kita adalah alam kita di alam apa itu ada misakon ghalidha, satu kesepakatan agung dari Allah bahwa kita dijanji sama Allah. Apakah aku Tuhanmu? Kita semua ruh itu menjawab, ala syahidna. Nggih Gusti. Itu. Nah, ruh yang suci ini, yang bertauhid ini ditiupkan ke dalam rahim itu. Ketika bayi masih berupa embrio yang kemarin videonya sudah kita lihat bersama itu. Ketika sudah mulai ada detak jantung, itu ditiupkan ruh udah masuk. Ruh ini bertauhid dulu, masih bersaksi bahwa syahidallahu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu lahir ke alam yang ketiga, yakni dunia. Nah, disinilah hadis yang menyatakan bayi itu seperti kertas putih, tergantung orang tua dan lingkungannya, mau dicat hitam, putih, kuning, jadi Yahudian atau Nasranian. Kenapa? Kullu mauludin yulatun alal fitrah. Setiap lahir yang bayi itu fitrah putih. Nah, di situ kemudian sudah dididik secara tidak tauhid. Bahkan jangankan non-muslim dulu, yang muslim sendiri pun loh. Coba ya sekarang. Ini ya. Sama sekarang kita coba ya. Ini lihat saya. Ini ibarat mana-mana. Kasih frontal itu coba lihat. Nah, ya itu sudah. Dia sudah bawa sini. Bawa sini. Sampean itu loh, ketika ini bayi ya. Gini ya, cara gendong bayi gini ya. Gini ya. Nang ning nong gitu kan? Loh, pada saat kita ini muslim ya, kita menimang bayi, itu kan kita ngomong gini. Nah, jadi anak soleh ya, jadi anak yang solihah, gitu kan? Nanti yang berbakti kepada Allah, kepada agama dan orang tua ya, nak ya, jadi anak yang soleh solihah. Semua harapan, ya doakan ya, yang lihat-lihat itu gitu, doakan jadi anak yang soleh solihah, kan gitu. Sudah. Artinya begitu dia besar, kita itu kan sebenarnya seperti target awal jadi anak yang soleh dan soleh. Kenapa ketika kita besar, kok kemudian kita tuntut anak kita untuk jadi pejabat ya anak ya, jadi konglomerat ya anak ya. Pernah sampean ketika nimang begitu? Lah kok ketika anak sampean misalnya kepengin jadi ustadz atau kepengin jadi marbot masjid, kok sampean anggap remeh? Wong itu soleh solihah. Kok sampean malah menganggap bahwa yang jadi direktur bank, yang jadi itu jauh lebih hebat, jauh lebih sukses. Kenapa? Wong pada saat ini sama ketika kita ini bertauhid dulur, itulah saat itu kita
sebenarnya sedang mendidik anak kita. Maka di ayat syahidallah itu Allah mengingatkan kembali sebenarnya kamu itu manusia adalah dulu bersaksi. Coba dibuka surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Enggak. Al-A'raf ayat 172. Nun. Sudah. Izin Gus. Nah, A'udzubillahi min- gantian Pak Masukan. Siap. Gantian tadi udah baca. Ayo baca yang Izin Gus. belum baca biar sama-sama mendapat keberkahan Quran. Ayo. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Shadaqallahul adzim. Nah, itu loh. Itu makanya Allah dalam ayat ini mengingatkan kembali, dulu kamu itu loh sudah pernah bersaksi. Nah, kok sekarang malah yang kamu tuhankan adalah nafsu. Nanti kita bahas dalam surat Al-Jasiyah, dalam surat Al-Furqan itu ada di sana kan, ar-ra'aytum, tahukah kamu orang yang mempertuhankan hawa nafsunya gitu. Sekarang kita coba lebih sering mana dalam setiap rencana, gerakan, langkah hidup kita dalam berbisnis, bekerja segala macam, kita itu mengikuti hawa nafsu atau lebih banyak minta pertimbangan Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis. Ayo coba tanya masing-masing. Di situ ya. Maka ayo kita jadikan ini refleksi. Allah mengingatkan kita. Allah bersaksi itu bukan karena ingin ini, tapi karena mengingatkan kita tentang janji mitsaqon ghalidha kita. Terima kasih. Monggo kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Izin Gus. Ya. Dalam fase kehidupan itu kan kita ada komunikasi ya dengan Allah ya. Tadi seperti sebelum dilahirkan kita sudah disampaikan bahwasanya kita mengimani Allah, tauhid ya. Tapi setelah lahir itu lupa ya. Itu apakah nanti fase-fase berikutnya seperti atau ada ayat yang menjelaskan, karena kita sendiri mungkin ya kalau mungkin diingatkan waktu kita keluar dari bapak kita atau apa itu sepertinya mungkin ada pemberontakan gitu. Jadi sebenarnya ya, ketika manusia itu sudah ditanamkan dalam ruhnya itu konsep tauhid, itu akan tetap ada di sana itu. Makanya orang-orang bahkan yang ateis sekalipun itu ketika misalnya pesawat turbulen atau ketika kaget dan sebagainya, kadang secara spontanitas itu oh my God, gitu kadang kan sering muncul begitu. Nah bahkan ya misalnya kayak sekarang Muslim di Indonesia juga sering kayak gitu, astagfirullahaladzim kan gitu muncul ya. Jadi kami karena terbiasa mendengar ya, maka sebenarnya tugas kita orang-orang yang bismillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertauhid ya, orang-orang yang bertauhid, adalah tugas kita untuk kemudian mendakwahkan itu, untuk recalling
memanggil kembali alam bawah sadar mereka yang sungguhnya sebenarnya mereka bertauhid gitu loh. Nah, sehingga dalam ayat tadi itu di ayat alam selanjutnya misalnya kita itu nanti akan ditanya, makanya di alam barzakh setelah alam dunia ini kita itu kan kemudian ditanya nanti Mungkar Nakir yang ditanya apa? Marrob bukan. Siapa Tuhanmu? Itu sebenarnya mengingatkan kembali kamu itu di alam arwah itu sudah begitu. Udah sekarang sudah sampai gini gimana? Kemarin di dunia gimana? Makanya kita ini sama Pak Guru Montar kan kita diajarin. Kamu itu loh ketika duduk berbaring berdiri itu banyaklah ingat Allah. Zikir. Kalaupun belum bisa zikir dalam hati, milih. Ucapkan banyak bismillah, bismillah, bismillah. Nyebut asma Allah. Agar apa? Raga dan rohani kita ini selalu keep alert, selalu spirit terhadap ruh kita yang bertauhid. Makanya banyak nama Allah, astagfirullahaladzim. Ketika sama misalnya seperti mobilan dan sebagainya itu, jangan nyetel musik. Tapi saya nyetel ngaji. Yang ngaji kan tipnya sampean enggak. Bibir kita ini loh yang ngaji itu. Nah, terus bagaimana kita? Yaitu tadi hadis sebenarnya Mas Saiful tentang bagaimana di alam selanjutnya kita diingatkan tentang itu adalah satu di antaranya pertanyaan Mungkar Nakir itu. Makanya kalimat misalnya lakinu gitu. Lakinu atau qabla maut bi kalimati la ilaha illallah. Lakin itu talkinlah. Talkinnya masih apa? Ajarkanlah orang-orang itu sebelum matinya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ditalkin sebenarnya sebelum mati gitu. Sebelum mati itu kita diajarkan betul supaya lafal lisan kita terbiasa dengan kalimat tauhid, sehingga ketika sakaratul maut itu kita itu mengucapkan la ilaha illallah. Ada satu hadis dulu. Orang ketika sakaratul maut, ketika sudah nyawa di tenggorokan, itu beratnya mengucap la ilaha illallah itu seperti bertonton karena digandoli setan. Tapi kalau kita sejak hidup itu sering melakukan asma itu, maka itu akan menjadi kesadaran yang alam bawah sadar itu. Sehingga ketika sakaratul maut mudah-mudahan sedang mengucapkan la ilaha illallah dengan tanpa diajarin. Karena disuruh ngajari itu qoblal maut, sebelum mati. Gitu. Kalau di dalam kubur ya tidak bisa diajarin. Nah, gitu. Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ayat 18 dan 19 mengajarkan kepada kita untuk benar-benar apa itu Islam, bahwa Islam itu adalah serah diri. Maka ketika kita diberi aturan oleh Allah, kalau kita benar-benar Muslim, maka harusnya kayak Nabi Ibrahim tadi, surat berapa ayat berapa tadi, yang aslim, gitu tadi ya. Wahai Ibrahim yang dibaca Mas Tris tadi, lalu dikuatkan dengan yang dibaca Bu Ririn tadi. Serah dirilah kamu. Maka kita aslam tuh kata Nabi Ibrahim. Saya serah diri ya Allah. Dan dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Dibakar, monggo. Serahkan anakmu, monggo. Tinggalkan istrimu, monggo. Itu diterangkan enggak, tapi diuji dengan perpisahan sementara itu. Kamu enggak apa? Monggo. Lakukan ini, monggo. Monggo itulah Islam yang diajarkan. Makanya dalam tauhid kita diajarkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan merujuk kepada solawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahimlah satu di antara patron utama kita dalam berislam. Semoga kita berislam seperti Islamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Islamnya Nabi Muhammad SAW dan para nabi selanjutnya. Karena saya lihat beberapa sudah mulai merem-merem ngantuk, kita akhiri sampai di sini. Tapi jangan dilanjutkan ngantuk ya. Setelah ini kita kerja hari Senin ini. Mas Puji, sudah ngantuknya selesai? Oke, kita selesai di sini. Dan semoga seluruh dirahmati Allah dan kesehatan Allahumma fil mu'minin wa muslimin wa rahim. Allahumma qina fi manati wa afina fi nafsi wa nafsi wa tawlid wa barik lana fi ma tuqina syarra ma qadik fa innaka taqdi wa taqdir wa la ilaha illa anta rabbana wa ta'ala wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا تجعلنا ولا أصحابنا ودخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an